Today's lesson we are going to talk about news items. Kalian suka baca berita nggak sih? Bisa di media online, media cetak seperti koran, ataupun majalah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari news item, tapi berita juga bisa berupa berita yang ada di TV ya. Berita yang disampaikan oleh news anchor atau pembaca berita seperti itu. Jadi, berita itu bisa tertulis, bisa juga diberitahukan secara lisan. Nah, kinds of news item itu udah banyak contoh-contohnya, seperti misalnya ya, contoh criminal news, business news, world news, entertainment news, etc. Kita sering kan nonton, misalnya kalian nonton cerita tentang selebritis atau gosip-gosip terkini. Nah, itu merupakan entertainment news. Itu juga termasuk berita. So, what is news item? Nah, news item is a text that tells about information about an event or newsworthy event of the day. Nah, kenapa sih newsworthy sesuatu yang perlu diberitakan? Nah, itulah isinya berita gitu ya, sesuatu kejadian yang perlu diberitakan kepada halayak ramai. Medianya apa aja sih? Bisa media online melalui TV, radio, koran, majalah, dan lain-lain seperti itu ya. So, the purpose of the news item text is the tells about important event or newsworthy event of the day. Mudah kan? Jadi kalau misalnya nih ada teks yang membicarakan mengenai sesuatu berita, beritanya apa dulu? Kamu lihat di headline-nya, biasanya berupa judul. Headline itu memberitahu apa sih isi beritanya itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas structure of the text-nya ya. Structure of the text dari news item itu, yang pertama ada main event-nya atau newsworthy event-nya, yaitu berupa headline yang mana merupakan summary of the news. Jadi headline itu merupakan summary of the news kalau misalnya kamu baca koran atau media cetak online yang seperti Jakarta Post itu ya, nanti ada judulnya. Judul itulah yang disebut dengan headline gitu. Nah, selanjutnya ada bagian yang disebut dengan background of the event. Jadi di bagian background event ini akan menjawab pertanyaan kalian yang isinya 5W plus 1H. What is it? Where is it? When is it? Who is it? Why? And then how? Seperti itu. Jadi misalnya kalau kamu baca berita, kamu pasti akan menemukan 5W plus 1H di dalamnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu baca berita tuh di bagian tengah-tengahnya atau di bagian kontennya, setelah headline di bagian inti, beritanya itu ada 5W plus 1H. Jadi kalau misalnya kamu cari seperti itu, berita apa sih? Nah, carinya di situ gitu ya. Jadi di bagian paragraf awal atau di paragraf kedua, seperti itu. Selanjutnya nih, dalam teks news item itu juga ada yang namanya sources. Sourcesnya itu macam-macam, bisa berupa orang yang ada dalam kejadian tersebut. Misalnya nih terjadi kecelakaan, mungkin dia adalah sources, seorang korbannya, atau mungkin dia pelakunya gitu ya. Jadi dia diwawancarai biasanya. Nah, ini adalah sources, jadi sumber, narasumber gitu. Sources ini biasanya memberitahukan kejadian yang sedang berlangsung tersebut. Kejadian yang telah terjadi itu seperti apa gitu. Jadi pasti ada sourcesnya. Selain itu, saksi mata atau orang pelaku yang ada di sana juga bisa loh. Misalnya kita ambil sources dari media cetak, media survei seperti itu. Sederhana. Jadi ini adalah struktur atau bagian-bagian yang ada di dalam teks news item. Selanjutnya ini adalah contoh dari teks news item. Kalau kalian mau juga melihat teks ini secara langsung, saya sudah memberikan linknya di description box.
Oke teman-teman, gimana? Sudah paham belum news itemnya? Jadi news item itu adalah teks yang memberikan informasi terkait dengan terkini. Nah, sumbernya dari mana sih kita bisa baca berita? Yang juga kalian harus berhati-hati nih, ada hoax ya. Kita harus baca berita yang sumbernya terpercaya gitu. Misalnya kamu nonton TV atau mungkin kamu baca media online, tapi tetap hati-hati. Baiklah, that's it for today's lesson. Thank you.